Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Hendro SPDI. Kepada Bapak Al-Ustaz, waktu yang tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam dengan semangat masuk surga semuanya. Suaminya jadi suami yang soleh, istrinya istri yang soleha, anaknya anak yang soleh dan soleha, dilunaskan hutangnya. Cepat kali yang benar, nampak kali banyak hutangnya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di halaman DPD Pertuni Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Pertuni Provinsi Sumatera Utara, yakni Bapak Khairul Batubara. Yang saya hormati ibu-ibu dari Majelis Taklim atau Arisan Nurul Hikmah yang tadi sudah membacakan perjanjian mahaban. Yang saya hormati Bapak Kepolisian dari Kecamatan Medan Petisa. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya semua Bapak Ibu? Sehat? Kantongnya sehat? Nah, itu yang kurang Ustaz. Kalau Ustaz mau nambahin apa-apa. Bapak Ibu, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11:15. Zuhur jam 12:11. Kita sepakati dulu ceramah kita mau berapa lama? 1 jam, 2 jam, atau 3 jam Bapak Ibu? 3 jam? Berarti jam 2 baru selesai. Bapak Ibu tahan diceramai 3 jam? Ustadznya yang gak tahan. Ngomong aja 3 jam ya kan? Kita sepakati saja Bapak Ibu, sebelum azan zuhur selesailah ceramah Ustadz pada siang hari ini. Cocok? Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih.
Ikan sepat, ikan lele lebih cepat, jangan bertele-tele. Ikan sembilang, ikan mujair setelah pulang langsung cair. Cair apanya kan? Cair makanannya, nasi kotaknya, kuenya, ya Bapak Ibu. Mohon maaf, saya kalau ceramah saya nggak terima amplop, saya buang amplopnya. Nah, isinya saya ambil lah Bapak Ibu. Taruhan ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk kepada tausiah, mari sama-sama kita berselawat dulu untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan salawat yang baru kita bacakan tadi disampaikanlah kepada baginda Rasul dan kita yang membacanya mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ketahui bahwasanya apabila dilaksanakan acara peringatan Maulid itu sebenarnya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita dan menyaksikan kita yang memperingati hari lahirnya pada siang hari ini. Maka dalam acara peringatan Maulid biasanya diperdengarkan marhaba atau salawat. Kalau dia Maulid Arba'in Ustaz Mufti Nasin itu namanya Mahal Qiyam. Ketika diperdengarkan Mahal Qiyam yang bunyi lapasnya begini Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Rasulullah datang, Rasulullah hadir untuk menyaksikan kita yang membacakan selawat itu dan Rasulullah. Mudah-mudahan nanti memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang betul mana? Maulid apa maulud? Maulid. Ya? Maulid apa maulud? Dua-duanya betul. Maulid artinya hari kelahiran, identik dengan waktu. Kalau maulud artinya yang dilahirkan, identik dengan orang. Yang salah adalah memperingati maulid dan maulud tapi banyak mulut. Nah, itu yang salah. Maksudnya apa? Ustaz sudah ceramah,
dengan maksimal, yang dengarkan malah cerita-cerita dengan teman di sebelahnya. Maka ada 4 tipe orang yang akan ceramah ini, Bapak Ibu. Ada yang tipenya satu, namanya sami'na wa ata'na. Kami dengar Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan akan kami laksanakan. Ini yang paling bagus. Ada tipe yang kedua, orang yang akan ceramah, yang disebut dengan sami'na wa asayna. Kami dengar Ustaz, tapi kami abaikan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gak ada yang masuk di tengah-tengah. Ada tipe yang ketiga, Bapak Ibu, sami'na wa bisik-bisikna. Dengar ceramah tapi sambil bisik-bisik. Udah nggak usah dengarkan sama Ustaz itu, gak usah dengan kita dengarkan itu, ya kan? Ada nggak setan di sini? Ada nggak? Ada. Ustaz sudah capek-capek ceramah, dia asik main handphone aja. Hah? Nggak fokus. Ada tipe yang keempat, sami'na wa ngantuk-ngantukna. Dengar ceramah sambil tunduk, awak kira khusyuk. Rupanya tuti, tunduk sambil Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita nggak termasuk tipe yang kedua, 3, 4. Kita masuk tipe yang pertama, sami'na wa ata'na. Kami dengar Ustaz, nanti yang Ustaz sampaikan akan kami laksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang betul, maulid betul, maulud betul. Kalau di Jawa memperingati maulud, di Sumatera baru kata-kata identik dengan maulid. Jadi kalau maulid identik dengan apa? Waktu. Kalau maulud orangnya. Kapan waktu Nabi Muhammad lahir? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Kenapa disebut tahun Gajah? Karena pada waktu Nabi lahir ada pasukan Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah, tetapi dengan kuasa Allah tidak berhasil. Dihancurkanlah tentara pasukan Abraha dengan serangan burung ababil yang tadi sudah dibacakan ayatnya oleh qori'ah kita Nur Aini. Ibu, qori'ah kita ini satu kampung dengan saya. Jadi saya mencirim. Ustadznya orang saya mencirim, qori'ahnya saya mencirim. Pas, ya kan Bu? Klop. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau maulud itu orangnya. Siapa yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin tahun Gajah itu? Suatu makhluk yang mulia, yang agung, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pernah masih dengar dulu lagunya Ustaz Jeffrey almarhum, masih ingat Bu, Pak? Ada liriknya tuh yang sampai sekarang saya masih ingat. Kenapa Ustaz Jeffrey Al-Bukhari meninggal di hari Jumat, disolatkan di masjid yang terbesar di Asia Tenggara, itu Masjid Istiqlal. Ramai orang yang menyolatkannya, takziah, tahlilan sampai malam ke-7 pun ramai. Salah satunya adalah karena beliau senantiasa menyanyikan lagu yang menyanjung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang masih ingat lagu ini, coba dengarkan. Rasul Muhammad itulah namanya, mulia dengan akhlaknya. Muhammad dia nabi kita, bersalawat kepadanya. Ada nggak dalam itu? Ada lagi lagunya? Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik. Itu lagunya saja.
Karena kecintaan beliau kepada baginda Rasulullah. Beliau diwafatkan di hari yang mulia, hari Jumat, disolatkan di masjid yang terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Ramai yang menguburkan, ramai yang menyolatkan. Hendaklah nanti kalau kita wafat juga begitu adanya, Bapak Ibu. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke permukaan bumi ini, Bapak Ibu. Begitu beliau lahir, alam semesta ini terang benderang, kalah cahaya sinar matahari bersamaan dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul lahir, Bapak Ibu, Siti Aminah ibundanya tidak mengalami rasa sakit sedikit pun ketika melahirkan makhluk yang mulia ini. Berbeda dengan ibu-ibu sekarang. Kalau melahirkan bayi, Bapak Ibu, ya Allah, ayo Bu, sikit lagi, sikit lagi, sampai 3 jam belum juga lahir, kan Bu? Sorong Bu, nggak lahir-lahir juga. Mengalami sakit yang begitu luar biasa. Tapi baginda Rasul lahir, subhanallah. Ada nggak bidannya Bu Rasul lahir? Ada nggak? Ada, dijelaskan dalam perjanjian. Siapakah bidan yang membantu persalinan Siti Aminah? Itulah dia, 2 wanita suci. Yang pertama Siti Asiyah, istrinya Fir'aun, dan yang kedua Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang membantu proses persalinan daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, kenapa Allah memilih 2 wanita yang suci ini? Ini isyarat kepada kita, Bapak Ibu. Kalau anak kita yang perempuan mau melahirkan, kalau istri kita yang perempuan mau melahirkan, jangan dengan bidan yang tidak beragama Islam. Pilihlah bidan yang beragama. Kenapa? Sudah barang tentu begitu lahir seorang bayi, kalau bidannya beragama Islam, dia pasti membaca lafaz doa ketika mengeluarkan bayi. Tapi kalau bayi non-Muslim, ketika dia mengeluarkan Yesus, ya kan? Roh Kudus, Tapi kalau dia Muslim, dia akan baca doa yang berkaitan dengan maka usahakan Bapak Ibu kita berobat dengan dokter yang Islam. Kita operasi dengan operasi dokter yang Kenapa? Sudah bertentu ketika dia mengoperasi, dia akan membaca lafaz basmalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kelebihan baginda Rasulullah ketika lahir? Rasulullah lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Rasulullah lahir dalam keadaan sudah sujud. Subhanallah. Rasulullah lahir, api sembahannya orang-orang Majusi yang beribu-ribu tahun tidak pernah padam, Bapak Ibu. Begitu lahir dan baginda Rasulullah menjadi padam api sembahan orang-orang Majusi. Apalagi istimewaannya? Ketika Rasulullah lahir, tanah yang kering, tumbuh-tumbuhan yang semulanya mati menjadi subur dan berbuah begitu lebat bersamaan dengan lahirnya manusia agung, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah cinta kepada kita bukan pada waktu beliau masih hidup saja. Ketika Rasulullah mau wafat, yang disebut-sebut siapa? Istrinya apa anaknya? Umatnya. Lihat apa yang dikatakan Rasulullah ketika dia meninggal. Ummati, ummati, as-salah, as-salah,
An-nisa ittaqun nisa. Nabi pesan 3. Ya Jibril, nanti setelah aku meninggal, bagaimana dengan nasib umatku? Aku tidak menginginkan satu saja umatku nanti di akhirat masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cintanya baginda Rasulullah kepada kita. Lantas apa bukti cinta kita kepada baginda Rasul? Rasulullah manusia yang paling mulia, yang baru-baru ini ada salah seorang presiden Eropa, Prancis, yang bernama Emmanuel Macron, menghina beliau, mencaci beliau, membuat karikatur untuk beliau. Maka sudah wajar kita sebagai umat Islam kita memboikot seluruh produk-produk yang dibuat oleh negara Prancis. Kenapa? Karena dia telah menghina junjungan Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk minuman ada nggak produk Prancis? Ada. Aqua, saya nggak mau minum aqua. Mizon, Fit. Kalau susu, SGN, Bebelak. Kalau pembersih wajah, Garnier, L'Oreal. Jangan pakai lagi produk. Dan banyak lagi. Maka sekarang Hotman diganti namanya Hotman Paris, Hotman Medan. Karena umat Islam sudah benci kepada negara Prancis yang ibu kotanya Paris. Jadi Hotman Medan Utopia. Apalagi Hotman Paris Utopia. Jadi Bapak Ibu, buktikan cinta kita. Cinta itu butuh pengorbanan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Bagaimana sayangnya dulu kita sama istri kita sebelum kita menikah. Tengoklah Bapak Ibu, begitu baiknya calon suami kita sebelum kita menikah. Kesandung batu tuh calon istrinya tuh, kesandung batu. Apa ucapan calon suaminya? Hati-hati sayang. Apa nggak nampak batu di depan? Kan begitu. Tetapi kalau sudah punya anak 3, 4, istri yang sandung batu, bukan begitu lagi ucapannya. Mata kok nggak nampak batu di situ, ha? Kalau di mana matamu? Nggak nampak batu di situ. Ya Allah, Bu, Pak, Nabi itu sangat santun kepada istri. Nabi itu punya panggilan kesayangan kepada istrinya. Apa panggilan Nabi pada istrinya? Ya Humairah, wahai Aisyah yang pipinya putih ke merah-merahan. Aisyah saking putihnya mulusnya sampai merona ke merah-merahan. Istri sekarang merah juga, tapi bukan karena cantik kayak Aisyah, merah bekas gambar tangan suami. Masih ingat dulu lagu Betadine Sonata? Lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu. Jadi Bu, laki-laki itu marah sama istri, dia menutupi apanya? Salahnya. Kalau tangan suami sudah nempel di pipi istri, wah, apa yang terjadi? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Udah 60 tahun tak dipulangkan, mana sama kita? Kalau 40 tahun dipulangkan. Rasulullah tidak pernah menzolimi, menganiaya istrinya sampai dengan wafat Rasulullah. Misalnya ibu, Pak, ya Pak ya, kalau istri kita masak agak kurang enak, agak asin, bilang aja enak. Kenapa? Kalau Bapak jujur nanti sakit hatinya. Betul nggak? Bang, bagaimana masakan kuali Bang? Wah, waswin, wah enak. Wah, sakit hati dia. Bapak Ibu, ya Pak ya,
Walaupun masakan istri kita asin misalnya, cukup dengan bahasa yang halus kepada istri. Apa? Dek, besok kalau masak, garamnya kurangi sedikit aja. Garamnya kurangi sedikit aja. Maksudnya apa tuh? Sebetulnya asin. Coba karena bahasa suami yang santun, yang halus kepada istri, akhirnya istri tidak menjadi sakit hati kepada suami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kelebihan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Rasulullah keringatnya bisa menjadi obat. Sahabat pernah diusap oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat yang sakit tadi menjadi Coba keringat kita, keringat kita usapkan sama teman kita, bukan sembuh, tambah parah penyakitnya, ya kan? Rasulullah tidak ada bayangan kalau berjalan. Kenapa? Karena beliau adalah cahaya. Maka ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, kan disambut dengan orang-orang Ansor dengan lagu apa? Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina Tola'al badru alaina, telah datang wahai cahaya bulan Jadi Bapak Ibu, orang kalau memandang wajah Rasulullah itu senang. Gak hanya orang Islam, orang kafir pun senang melihat dan memandang wajah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi bercahaya. Kita bercahaya juga wajah kita, kena lampu. Ya kan? Maka salah satu amalan Bapak Ibu untuk wajah kita agar bercahaya, rutin laksanakan sholat sunat tahajud. Itu penerang kita di alam kubur nanti Bapak Ibu. Istiqomah sholat tahajudnya. Allah katakan dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam kata Allah, sholat tahajudlah kamu. Tahajud artinya bangun dari tidur. Maka orang yang mau sholat tahajud disunahkan tidur terlebih dahulu, walaupun cuma sebentar tidur. Jam berapa Ustaz bagusnya sholat tahajud? Bapak Ibu, yang paling bagus sepertiga malam yang terakhir. Jam berapa itu? Jam 3. Kadang-kadang Allah sudah bangunkan kita jam 3. Kita bangun ke kamar mandi, kita pipis, kita balik lagi tidur. Disangka malaikat mau mengerjakan sholat tahajud, ternyata cuma pipis doang. Batallah pahalanya. Bapak Ibu, Allah membangunkan kita di malam hari dengan kita misalnya sesak pipis atau sesak buang air besar, itu sebenarnya Allah menyuruh kita untuk kita melaksanakan sholat sunat tahajud. Paham? Coba Bapak Ibu disingkat. Nanti orangnya di akhirat yang rajin sholat tahajud itu makomnya beda dengan orang-orang yang tidak rajin sholat sunat tahajud. Coba buat amalan sebelum tidur. Jangan tidur sebelum berwudu. Kenapa? Karena Rasul biasanya sebelum tidur Rasulullah berwudu terlebih dahulu. Baca 3 surah pendek Bapak Ibu mau tidur ya. Surah Kul itu, surah Kul, surah langganan kita sholat. Maghrib, Qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar.
Nanti Isya Qul huwallah, subuh itu lagi sampai malaikat nandai pasti surah Qul lagi, karena seringnya itu aja yang dibaca. Ya Pak Bu, setelah wudhu baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Fatihah, ayat kursi, kemudian tiupkan di telapak tangan, usapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Insya Allah kita tidur, kita terhindar daripada gangguan jin ataupun syaitan. Apalagi sunnah Nabi, jangan tidur sebelum kita kibaskan tempat tidur kita. Panek om jone dikebut-kebutin, ngerti lu? Dikebut-kebutin dulu tidur, jangan langsung tidur. Ya, nanti ada semut, ada kepending, ya kan? Paham? Nah, ini amal Rasulullah kita buat. Ada lagi yang mengamalkan Bapak Ibu, habis maghrib surah Yasin, habis Isya surah Al-Mulk Tabarak. Siapa yang mengamalkan surah Al-Mulk Tabarak alladzi itu tiap-tiap mau tidur, itu manfaatnya insya Allah dia akan terhindar daripada azab kubur. Habis subuh surah Al-Waqiah. Kenapa kita disuruh mengamal surah Al-Waqiah? Surah Al-Waqiah surah kekayaan, rezeki. Habis sholat 2 baca apa lagi? Surah Ar-Rahman. Coba amalkan 4 surah ini. Habis maghrib Yasin, habis Isya surah Al-Mulk, habis subuh surah Al-Waqiah, habis 2 surah Ar-Rahman. Ada beberapa yang mengamalkan itu Bapak Ibu, dimudahkan Allah rezekinya, bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Kalau sudah baca 4 suratan juga belum berangkat Bu, Yasin sudah, ya, Al-Waqiah sudah, Al-Mulk sudah, Ar-Rahman sudah, belum juga berangkat haji atau umrah, baca surah yang kelima, surah Taha. Mana tanah-tanah yang masih ada lahannya kosong, kita jual, langsung berangkat itu, langsung berangkat untuk haji atau umrah. Betul nggak? Boleh nggak naik haji jual tanah? Boleh, asal yang dijual tanahnya sendiri, jangan tanah PTP. Kena sengketa kita, nanti bermasalah. Ya kan? Orang tanah bukan milik kita garap. Tidak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh. Maka Bapak Ibu, mulai sekarang tanamkan sama anak-anak kita, cucu-cucu kita yang menjadi idola mereka adalah baginda Rasul. Jangan tanya, siapa idola Muna? Ayu Ting Ting. Siapa idola Muna? Apa lagi? Artis Dewi Persik, Soima, tarik si semongko, semongko. Ya Allah. Bu, kalau kita punya anak, punya cucu, tengok orang-orang dulu ngayunkan anak, ngayunkan cucu, pasti memakai lagu selawat. Nenek saya dulu, walaupun orang Jawa kan Ibu, walaupun dengan lagu selawat, hidupkan anaknya cucunya, tapi masih ada maknanya. Saya masih ingat lagunya itu, nenek saya dulu. Lela 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 lekum ono lempung ora ening semprong ojo sira gawe susah karo sing momong tembak timpung ya kan? Orang kayak gitu Bu, tapi masih ada maknanya. Ono
orang ini semprong maksudnya apa itu? Lampu sentir. Dulu belum ada lampu kayak gini, lampu sentir. Wahai anakku, tidurlah kamu dalam buayan ibumu. Oh, cuma gawe susah sampai sing ngomong. Jangan buat susah sama yang ngomong kamu. Itu. Tengok orang tua dulu, Bu. Anaknya badannya panas, dilus punggungnya, hanya baca selawat Nabi 3 kali. Baik. Kenapa? Yakin. Orang sekarang enggak. Sikit-sikit bawa ke dokter. Sekarang nggak berani bawa dokter rumah sakit. Hati-hati, sesak nafas kopi. Bisul pun kopi, ya kan? Allah. Maka sekarang rumah sakit sunyi. Betul nggak? Bu, saya sudah umroh tahun 2019. Di sana banyak sekali rumah sakit di Mekah Madinah, tetapi sangat sedikit pasien yang berobat di rumah sakit. Kenapa? Ternyata orang Mekah dan Madinah kalau jatuh sakit tidak langsung berobat ke dokter, mereka meruqyah diri mereka sendiri dengan ayat-ayat suci itu kulhu ayat kursi itu ayat ruqyah. Ditambah ayat obat penyakit apa? Surah Al-Isra 82. Kalau ada yang sakit, Bu, di badan, di kaki, ya, pegang di mana yang sakit, baca surah Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Itu salah satu ayat penyembuh penyakit, Bapak. Al-Isra ayat 80. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an shifa, menjadi obat penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau hati kita lagi sedang gundah gulana, gelisah, galau, obatnya adalah Al-Qur'an. Baca Al-Quran. Waktu saya berkunjung kemari pertama sekali, saya sampai nangis, melihat ada anak-anak kita yang disabilitas membaca Quran dengan huruf Braille. Walaupun dalam keadaan kelebihan seperti itu, mereka masih mau belajar. Allah. Sementara banyak yang normal, banyak yang bisa melihat, tetapi Iqra pun nggak tamat. Ada kan? Maka saya salut, saya apresiasi anak-anak yang belajar Quran di musola ini, Bapak Ibu, dengan huruf Braille. Maka sebetulnya, Bapak Ibu, ada beberapa saudara kita memang penyandang disabilitas, buta matanya, tetapi mereka tidak buta hati. Karena kata orang lama yang lebih ngeri buta apa? Buta hati. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, jika tiada mendengar, ingat, ya Allah. Mana yang bahaya? Buta mata atau buta hati? Buta hati. Kalau udah buta hati, aspal pun dimakan. Betul nggak? Proyek pengaspalan yang seharusnya 8 km jadi 5 km. Itu namanya apa? Buta hati. Digelapkan dengan dunia. Ingat Bapak Ibu, apa yang masuk ke dalam hati, maka begitu namanya akan keluar ketika kita mau meninggal. Kalau kalimat la ilaha illallah yang kita masukkan ke dalam hati, nah kalau kita wirid, tangguh, Pak, ya kan? Kita baca zikir itu kan? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada kan? La ilaha illallah. Ada lama? Ya.
illallah, illallah, illallah. Harus jelas. Gigi 5, Pak. Yang dekat bukan lagi la ilallah, illallah, illallah, illallah. Jangan. Ibu-ibu yang takut, Bu, yang udah ginjunya merah itu, illallah. Takut ginjunya lengket ya kan? Nggak mau dia terkantuk mulutnya, takut dia itu. Ya, benarkan zikir kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kalimat ini yang masuk dalam hati setiap hari, nanti ketika kita mau meninggal, yang akan keluar adalah kalimat ini, Bapak Ibu. Kalau dunia yang masuk, uang yang masuk, harta benda yang masuk ke hati, maka nanti yang akan disebut ketika mau meninggal, apa yang disebut? Ucap ladang asing ngurusin ladang aja, sawah aja, sawit aja, nggak pernah infak untuk pertuni, ya kan? Infaklah orang-orang yang kaya-kaya itu untuk pertuni ini, betul nggak? 1 miliar, senang semua lah, ya kan? Sejahtera semua kita. Betul yang dibilang Pak Khairul tadi, orang pelit kuburannya, orang yang dermawan kuburan lapang. Kenapa? Nanti orang baru sadar setelah dia meninggal. Betul, ternyata harta yang dimakan jadi kotoran, harta yang disimpan jadi rebutan, namun harta yang disedekahkan itulah yang dapat menjadi penolong kita. Nanti di akhir Bapak Ibu pada masyarakat, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Teriknya panas matahari sedang di atas kepala kita, namun orang yang rajin bersedekah kepada orang yang nggak mampu, orang yang punya kekurangan, subhanallah, nanti sedekahnya itu yang memayungi dia, tidak tersengat teriknya matahari di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar ada yang berkeringat sampai sedengkulnya, selututnya, ada yang sepinggangnya, ada yang sebahunya, ada yang tenggelam dia sendiri, sementara orang di sebelahnya nggak apa-apa. Itu semua bergantung daripada amal ibadah kita pada waktu kita hidup di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu banyak kita baca Al-Qur'an, banyak kita berzikir, karena itulah salah satu amalan yang rutin dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Tetapi Bapak Ibu, ternyata nggak gampang. Ketika kita mau meninggal, kita bisa mengucapkan kalimat tauhid itu. Kalau setiap hari kalimat itu tidak pernah kita ucapkan dan kita rutinkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat, apabila sahabat melihat Rasulullah berjalan, sahabat mengatakan, kami seperti melihat Al-Quran yang berjalan saja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui bagaimana sejarah lahir Rasul, bagaimana keluarganya baginda Rasul. Kenalkan itu kepada anak-anak kita. Kenapa guru TK berhasil mendidik anaknya, anak TK? Karena biasanya guru TK kalau mendidik anak-anaknya, siswanya itu dengan lagu, mengenalkan sesuatu dengan lagu. Contohnya,
mengenalkan bagaimana keluarga Nabi. Butet kan dengan lagu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Berhasil memperkenalkan bagaimana silsilah keluarga Nabi kepada mereka dengan sebuah lagu. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai anak kita, cucu kita nggak mengenal siapa nama ayah Nabi Muhammad, siapa nama istri Nabi Muhammad, siapa nama anak-anaknya. Istri Nabi Muhammad ada 11. Satu-satunya yang gadis cuma Siti Aisyah, 10 janda. Ya. Iya. Jadi kita jangan meniru. Ya Pak ya. Jangan ditiru Pak. Rasulullah itu mampu. Allah katakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida." Maka nikahlah wanita yang baik menurutmu 2, masna, thulatha 3, wa ruba' 4. Banyak laki-laki baca sampai di situ, nggak sampai akhir. Allah ta'dilu fawahida. Apabila kamu nggak sanggup berlaku adil, maka cukup satu saja. Orang satu aja keter, apalagi 4 ya kan? Satu. Ya Bu. Tapi satu pun istri baginda Rasul tidak pernah ada yang mengeluh terhadap sikap dan perlakuan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah sebagai kepala rumah tangga, beliau adalah kepala rumah tangga yang bijaksana, pemimpin yang adil, pedagang yang jujur. Maka contohlah alat daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya masalah ibadah Rasul bagaimana Pak Ustaz? Bapak Ibu, Rasulullah SAW walaupun sudah dijamin masuk surga oleh Allah, maksum beliau, terjaga daripada perbuatan dosa dan kesalahan, tetapi ibadah beliau ya Allah, saking banyaknya ibadah Rasulullah Bapak Ibu, sampai bengkak kakinya. Kita bengkak juga kaki kita, tapi bukan karena sholat, nggak semurat. Ya kan? Rasulullah bengkak kakinya karena banyak kali sholatnya. Kita bengkak kaki tapi apa? Penyakit, asam urat, asam lambung, asam apa lagi? Asam kandis. Tak apa-apa lah itu ya kan. Maka saya ajarkan zikir ketika makan, biar nggak menjadi penyakit. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa menghadap hidangan, bukan doa memakan. Ketika hidangan sudah dihidangkan di hadapan kita, baca doa itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Ketika mau masukkan makanan ke mulut dengan tangan kanannya jangan tangan kiri. Surah Nabi tangan kanan. Makan minum duduk, jangan berdiri. Itu menyalahi sunnah. Ketika memasukkan makanan ke mulut dari tangan, baca doa Bismillahi wa ala barakatillah. Itu Bismillahi wa ala barakatillah. Coba ikuti. Bismillahi wa ala barakat. Itu dia doa mau makan.
Dan ketika kita makan sampai dengan selesai makan, jangan pernah lepas berzikir. Apa zikirnya? Supaya tidak menimbulkan penyakit yang kita makan. Allahumma lakal hamdu walakas syukru. Terus begitu baca dalam hati ya. Dalam hati jangan ucapkan, itu muncul semua nasinya. Allahumma lakal hamdu walakas syukru. Allahumma lakal hamdu walakas syukru. Itu salah satu zikir ketika makan. Kalau kita baca zikir itu yang diamalkan Nabi itu Bapak Ibu, maka makanan yang kita makan masuk ke dalam saluran pencernaan, tidak menimbulkan penyakit bagi kita. Paham? Jangan salah baca doa. Ini masuk WC baca doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Main makan di WC itu dia. Iya kan? Masuk masjid Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa masuk WC. Ya, jangan salah mengamalkan doa. Ini namanya belajar tapi nggak mau dengarkan. Ya. Sudah muncul ya? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam peringatan Maulid kita pada hari ini, mari kita kembali menjadikan Rasulullah SAW menjadi uswah, menjadi contoh panutan bagi kita dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita beramal, melaksanakan sesuatu berdasarkan sunnah Nabi SAW, insya Allah hidup kita akan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum makan cara Rasul, tidur cara Rasulullah. Tidur jangan tengkurap kayak kura-kura. Jangan tengkurap apa? Miring ke sebelah kanan. Makan minum tangan kanan, jangan tangan kiri. Buang air kecil, jangan berdiri Bapak Ibu. Jom. Kenapa? Rata-rata laki-laki yang kena penyakit prostat itu adalah karena kencingnya dalam posisi berdiri. Mulai sekarang rubahlah itu semua. Mengikuti sudah Nabi. Kita sama-sama jongkok ketika ada buang air ke. Insya Allah. Terasa demikian. Sebetulnya ingin lama untuk bertausiah, tapi karena waktu yang membatasi kita, jadi saya dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan biarkan sampai berkarat. Kalau ada kata dan ucapan saya yang salah, mohon maafkan dunia dan akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Demikian yang dapat disampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bidzakrillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan berkah acara kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والتوفيق والهداية والصحة والعافية والسلامة علينا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة بكلمة لا إله إلا الله، ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.